Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat transisi ke mainnet tertutup dimulai, para pioner mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan dengan Pi mereka. Satu hal untuk memahami betapa langkanya Pi adalah dengan melihat persediaan Pi Network Coins. Desember lalu, tim inti Pi mengumumkan transisi ke mainnet dan merilis bab kertas putih baru yang memberikan detail tentang pasokan koin Pi. Mari kita masuk ke detail lebih lanjut dan mencoba melihat dengan tepat bagaimana Pi didistribusikan, mekanisme dan pasokan penambangan pra-mainnet. Sebelum mainnet, jumlah total koin Pi tidak dibatasi. Memang tujuan utama tim inti adalah mengembangkan basis pengguna Pi dan mendistribusikan Pi ke sebanyak mungkin ke orang di seluruh dunia. Tujuannya juga untuk memberi penghargaan kepada pioner awal dan memastikan bahwa Pi menjadi langka karena semakin banyak orang bergabung. Inilah sebabnya mengapa separuh dari tarif penambangan dasar diterapkan. Setiap kali jumlah pioner dikalikan 10 atau mencapai tonggak sejarah yang signifikan, tingkat penambangan dasar berkurang setengahnya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya di grafik ini ya teman-teman ya, di data ini ya teman-teman. Fase ini berhasil mengembangkan basis pengguna Pi Network menjadi lebih dari 30 juta pioner di seluruh dunia. Itu juga mencapai tujuannya untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh banyak orang yang tertinggal dari revolusi kripto. Pasokan mainnet jaringan Pi untuk mendorong penambangan dan menyambut pioner baru juga, Pi Core Team memutuskan untuk menyimpan hadiah mining tertentu setelah mainnet tercapai. Namun mekanisme penambangan akan sedikit berubah. Berdasarkan ukuran jaringan dan volume transaksi yang diharapkan di masa depan, tim inti menetapkan total pasokan maksimum 100 miliar Pi. Selanjutnya, distribusi awal koin Pi yang diumumkan di white paper asli dipertahankan. 20% dari suplai sirkulasi adalah untuk tim inti dan 80% untuk komunitas. Oleh karena itu, suplai maksimum untuk tim core adalah 20 miliar Pi dan 80 miliar Pi untuk komunitas. Dalam bab baru buku putih, tim inti menegaskan fakta bahwa tidak ada alokasi untuk potensi ICO atau penawaran koin awal. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman ya, Pi Network tidak mengadakan ICO ya teman-teman ya. Mereka memperingatkan tentang risiko penipuan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mempercayai siapapun yang berpura-pura menjalankan kampanye crowdfunding untuk Pi Network. Dari 80 miliar Pi yang dicadangkan untuk komunitas, selanjutnya dibagi menjadi 65 miliar untuk imbalan penambangan, 5 miliar untuk cadangan kumpulan likuiditas untuk aplikasi Pi dan pengembang ekosistem, dan 10 miliar untuk mendukung komunitas dan ekosistem yang nantinya dikelola oleh Yayasan Pi. Ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 30 miliar Pi yang ditambang di fase pra-mainnet, dengan membuang antara 1/3 hingga 2/3 dari total ini dengan akun palsu dan pengguna tidak aktif. Tim inti memperkirakan jumlah total 10-20 miliar Pi di mainnet tertutup setelah semua orang melewati KYC. Mekanisme penambangan baru mainnet. Sekarang ada jumlah maksimum Pi yang dapat diperoleh melalui hadiah penambangan. Mari kita lihat bagaimana mekanisme penambangan diperbaharui. Tingkat penambangan dasar akan menurun pada frekuensi yang jauh lebih tinggi.
kira-kira setiap bulan. Tetapi pada tingkat yang ditentukan oleh tim inti sekitar 3% untuk saat ini, dan yang mungkin akan berkembang. Lebih tepatnya, tim inti akan menentukan batas pasokan tahunan berdasarkan formula penurunan, dan batas pasokan ini akan diperbarui setiap tahun. Penurunan tingkat penambangan akan beradaptasi dengan batas ini. Selama fase ini, para pioner akan mendapatkan penghargaan dengan PAI untuk menambang, tetapi juga dengan berkontribusi pada keamanan, stabilitas, dan pengembangan jaringan dengan menggunakan aplikasi, menjalankan node, atau mengunci PAI. Memang sebelum beralih ke mainnet, setiap pioner diminta untuk memutus porsi PAI yang ingin mereka kunci, dan untuk jangka waktu tertentu. Ini dibuat untuk memastikan stabilitas lebih untuk koin PAI dan mengurangi pasokan koin yang beredar di mainnet tertutup. Diperkirakan tingkat penguncian rata-rata adalah 80%. Banyak perintis lupa menyetel tingkat penguncian mereka, dan yang default adalah 90%. Dan kami tidak memiliki data apapun untuk rata-rata panjang penguncian ini. Setelah semua orang melewati QIC, kami dapat memperkirakan jumlah total 10-20 miliar PAI yang ditransfer ke mainnet. Dan dengan tingkat penguncian rata-rata 80%, ini memberi kami total pasokan sirkulasi sekitar 2-4 miliar PAI. Jumlah ini akan mulai meningkat di masa mendatang karena hadiah penambangan baru ditransfer ke mainnet dan kunci PAI mulai terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.